Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa takarram wa tahannan wa tafaddal ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa nuri qulubina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama dan yang saya cintai orang tua saya, Al-Mukarram wal Muhtaram Sayyidil Walid Al-Habib Alwi Ibnul Habib Tahir Al-Hamid Hafizahullah wa ra'ah wa mata'ana Allah bituli hayatih wa atala Allah umrahu fi sihatin wa afiyah. Dan yang kita banggakan serta saya cintai dan saya apresiasi, Kepala Bandara Udara APT Pranoto Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Republik Indonesia. Alhamdulillah, beliau berada di samping kanan saya dan orangnya masih muda, ya, masih energi. Jadi masa depannya insya Allah masih jauh dan mudah-mudahan terus bersinar. Dan kita doakan Bapak kita ini semoga selalu diberikan kesehatan, Pak, ya. Baik itu kesehatan berupa zahir maupun kesehatan berupa batin. Serta kita doakan Bapak kita semoga segala urusan-urusannya yang berkaitan dengan urusan yang ada di Bandara Udara APT Pranoto ini mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Serta semoga visi misinya juga mendapatkan bantuan dari Allah sehingga dapat menjalankannya tanpa mendapatkan ada kendala suatu apapun. Serta semoga semua staf dan jabatan di lingkungan APT Pranoto Kota Samarinda, Kalimantan Timur semuanya mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam segala urusannya, dan terlebih lagi diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala baik zahir maupun batin beliau. Serta yang saya apresiasi juga Ketua Panitia Penyelenggara PHBI Hari Besar Islam peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad 1443 Hijriah bertepatan dengan 2021 Masehi, tepatnya lagi dengan tanggal 8 November atau tepatnya lagi dengan tanggal 3 Rabiul Akhir, tepatnya lagi di hari Senin malam Selasa. Betul kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau beserta para jajarannya, segala sepak terjangnya, baik keringatnya yang menetes, setiap tetesan keringat tersebut dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda, serta semoga hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berikut para tamu undangan. Alhamdulillah, meskipun jauh dari kampung apalagi dari kota, tapi antusias para bunda
Begitu juga para ayahanda tidak kalah pentingnya dengan mereka yang ada di kampung maupun yang ada di kota. Tetap semangat untuk menyemarakan, meramaikan, memakmurkan majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya apresiasi dengan antum semuanya, dan barang tentunya langkah-langkah antum menuju tempat yang barokah ini, tempat yang menjadi mulia ini, karena di atas tempat ini diselenggarakan peringatan Maulid Nabi, peringatan untuk mengagungkan, untuk mengapresiasi, untuk memuliakan hari lahirnya pemimpin kita, pemimpin yang abadi, pemimpin yang tidak dapat terganti-ganti dari alam dunia hingga akhirat nanti, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Khalaiqi Ajma'in, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah ya, langkah pian seberataan atau langkah-langkah antum semuanya ini dapat memicu kegembiraan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dengan kegembiraan Rasulullah juga akan tersambung dengan kegembiraannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan gembiranya Allah, mudah-mudahan tempat ini menjadi lautan barokah, amin. Tempat ini dihujani dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu fi'ulah atas kesempatan yang diberikan kepada kita, di mana pada malam hari ini membuktikan Allah subhanahu wa ta'ala begitu cinta dengan kita. Kenapa tidak? Karena begitu nampak kesemangatan kita, kepedulian kita dapat berkumpul, dapat berhadir di tempat yang menjadi mulia ini. Tiada lain, pada dasarnya ini adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. La mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak kita dapat berusaha sedikit pun, suatu apapun, apa saja yang kita inginkan, yang ingin kita lakukan, yang ingin kita kerjakan, itu dapat terbukti, dapat terrealisasikan, dapat terlaksana tanpa dengan kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang spesial, menjadi orang pilihan, menjadi orang yang bermartabat, maka Allah akan mudahkan langkah-langkah kakinya menuju tempat-tempat yang baik. Seperti mana pada malam hari ini, Alhamdulillah, ini tempat menjadi baik, menjadi istimewa. Demi Allah saya katakan, ini tempat akan memancarkan cahaya sami. Kalau bukan karena peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita susah bisa memandang wajahnya Bapak Kepala kita, Bapak Kepala Bandara Udara APT Pranoto. Kita rancak datang ke sini, sekalipun dalam sehari mungkin bisa sampai 2-3 kali, atau mungkin 24 jam tinggal di sini. Ya, belum tentu bisa memandang wajah beliau. Betul apa betul? Karena rumahnya di mana, kantornya di mana, dan kita di mana. Meskipun ada di sini, ya, belum tentu bisa kita bersama-sama dengan beliau, dengan pejabat-pejabat di lingkungan APT Pranoto yang lainnya seperti ini, orang-orang bedahi semuanya ini. Ya, Masya Allah. Tapi ini panggilannya Allah, panggilannya Rasulullah, bimakna Rasulullah cinta dengan kita, bimakna Allah cinta dengan kita, sayang dengan kita, untuk menyatukan kita satu sama lainnya, antara pemimpin dengan yang dipimpinnya.
dengan jajarannya, dengan para pejabat-pejabat sipilnya, semuanya menjadi satu untuk memuji Allah, untuk memuji Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Luar biasa. Silaturahmi ini salah satu sunnah Nabi Muhammad yang apabila kita jalankan, kita amalkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, di antara hikmahnya, satu, usia kita akan selalu dipanjangkan oleh Allah dalam keadaan berkah. Dua, rizki kita akan ditambah oleh Allah dengan rizki yang halal dan barokah juga. Tiga, kita akan dicintai oleh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, karena orang yang silaturahmi pasti banyak relasinya, banyak relasi, banyak dicintai oleh teman-temannya. Alhamdulillah, banyak dicintai oleh para sahabat, oleh handai taulan, menunjukkan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh luar biasa. Ya, kemudian sunnah yang lainnya, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Solawat kepada Rasulullah itu bisa jadi hukumnya wajib manakala kita membaca di dalam solat. Kalau solat, baik itu maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, dan sampai berikutnya lagi, tidak membaca solawat di dalamnya, maka niscayalah solatnya itu akan menjadi batal, tidak sah. La salata lahu, tidak sah solatnya. Wajib hukumnya membaca solawat ketika solat. Tapi ketika bermajlisan seperti ini, berkumpul seperti ini, ketika kita di dalam perkumpulan ini diisi dengan solawat kepada Nabi Muhammad, maka solawatnya itu hukumnya sunnah. Sunnah itu apabila dilakukan kita dapat pahala. Berapa dapat pahala dari satu kali solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ujar Nabi dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim fi sahihi, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha alaihi asyra. Siapa orang yang bersolawat satu kali kepada saya, Allah langsung akan membalasnya dengan cash tanpa nanti 1, 2, 3 jam, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, mungkin lagi rusak ini mesin untuk transfernya. Tidak, cash langsung detik itu juga kita mendapatkan pahala dari Allah. 1 bandingannya 10 rahmat. Bahkan dalam riwayat yang lain, ketika Nabi Muhammad didapati oleh salah satu sahabatnya pada pagi hari, terlihat dari wajah Rasul SAW memancar satu kebahagiaan, satu kesenangan. Tanda kebahagiaan, kesenangan memancar dari wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya oleh salah satu sahabat tadi, ya Rasulullah, absyir, coba beritakan kabar gembira itu kepada saya wahai Rasulullah. Ra'aitu fi wajhikal bisyir, karena aku melihat ada satu tanda kebahagiaan di wajah Anda wahai Rasulullah. Aku kedatangan tamu mulia, yaitu Jibril. Wa qala li, dan dia berkata kepada saya, ya Muhammad, wahai Muhammad, man shalla alaika min ummatika salatan wahidatan, siapa daripada umatmu yang membaca solawat kepada kamu 1 kali minimal solawatnya, kataballahu lahu asyra hasanat, Allah akan mencatat langsung cash pada detik itu juga dengan 10 kebaikan. Wa maha anhu asyra sayiat, langsung detik itu juga Allah akan menghapus 10 kesalahan yang dia lakukan. Langsung detik itu juga wa rafa'a anhu asyra darajat, Allah mengangkat 10 derajat. Coba bayangkan, cuman 1 kali solawat, betapa rahmat Allah itu luas diberikan kepada kita, tidak tanggung-tanggung. Bonus dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengalahkan bonusnya mobil, mengalahkan bonusnya apartemen, mengalahkan bonusnya reward yang lain bersifat dunia. Allah berikan 10 rahmat, Allah berikan 10 hasanat, kebaikan, Allah berikan 10 derajat, Allah hapuskan 10 kesalahan hanya dari 1 kali solawat kepada Nabi Muhammad. Luar biasa. Begitu kita mengenal betapa dahsyatnya salawat kepada Rasulullah, manfaatnya begitu banyak dan luar biasa. Ini menunjukkan Sayyidina Muhammad ini bukan orang sembarangan, melainkan the best of people, manusia terbaik dalam segala aspek. Makanya dalam Al-Quran tadi disebutkan oleh adinda kita, oleh Ustadz Maulana dibacakan, kemudian oleh MC kita tadi juga dibacakan oleh dinda kita,
dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam pribadi Nabi Muhammad SAW terdapat suri tauladan terbaik dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan. Ingin kita menjadi terbaik, terbaik dalam berbisnis, terbaik dalam bersosial, terbaik dalam menjaga lingkungan kita, terbaik dalam mengarungi bahtera rumah tangga, terbaik dalam segala aktivitas sehari-hari. Contoh Nabi Muhammad SAW. Karena disitulah cerminan dan tolak ukur baik tidaknya perbuatan kita. Terdapat pada pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, dinyatakan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebaik-baiknya manusia, baik terbaik dari sisi fisiknya, juga terbaik dari sisi akhlaknya. Sallu ala Muhammad. Luar biasa fisiknya. Siapa yang tidak mengenal Nabi Muhammad? Sampai para ulama bingung untuk mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara ulama yang mensifati Rasulullah, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, sehingga dinisbatkan Rasulullah seperti bak rembulan yang indah. Masya Allah, Rasulullah itu seperti rembulan yang indah, karena tidak ada satu keindahan di atas keindahannya rembulan. Masya Allah, luar biasa. Gunung itu indah karena ada rembulan. Terlihat pada saat rembulan sempurna pada tanggal 15 itu semuanya akan terlihat indah. Betul apa betul? Anta syamsun, engkau bagaikan matahari karena bercahaya. Rasulullah SAW itu bercahaya, menunjukkan Rasulullah itu bercahaya. Tidak ada bayang pada diri Rasulullah SAW. Tidak ada bayang. Rasulullah tidak mempunyai bayang. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah sentralnya cahaya. Ketika Jabir bin Abdullah, salah satu sahabat Nabi, bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, akhbirni an awali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya." Wahai Muhammad, coba beritahu kepada saya, apa yang pertama kali Allah ciptakan dari makhluknya? Dijawab oleh Rasulullah, "Ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammad." Wahai Jabir, sesungguhnya pertama dari makhluk Allah yang diciptakan itu adalah cahaya nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ya, cahaya Rasulullah itu yang pertama. Awwalu makhlukin barazza fil alam. Makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tafarra'a minhul wujud, dan semua yang ada di alam semesta ini merupakan ranting daripada cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Busiri dalam syairnya, wa kulluhum min rasulillahi multamisun. Semuanya itu yang ada di al-kaun, alam semesta ini, batangnya adalah Sayyiduna Muhammad, dan yang lain-lainnya merupakan ranting. Sallu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah tidak ada bayangnya. Kenapa? Matahari sendiri tidak sanggup memantulkan cahayanya untuk memberikan bayang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak? Karena cahaya matahari percikan daripada cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terbukti juga ketika dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Luar biasa. Sayyidatuna Aisyah pada satu malam beliau sedang menjahit bajunya Rasulullah SAW. Ketika di tengah-tengah sedang menjahit bajunya Rasulullah, tiba-tiba jarumnya itu jatuh. Maka di saat jarum itu jatuh, maka meraba-raba Sayyidatuna Aisyah untuk mendapatkan jarum itu. Sungguh susah sekali untuk didapati, karena di dalam rumah Rasulullah gelap, tidak ada lampu satupun, tidak ada penerang sedikit pun, gelap gulita. Tiba-tiba datang Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah datang masuk ke rumahnya, dengan sebelumnya mengucapkan salam, disambut oleh Sayyidatuna Aisyah. Maka Sayyidatuna Aisyah sadar pada saat kehadiran Sayyidina Muhammad. Beliau lihat semua sudut di dalam rumahnya penuh dengan cahaya. Semua sudutnya itu, sudut rumahnya itu penuh dengan cahaya, sehingga beliau dapatkan itu jarum dengan mudah, dengan spontanitas diambilnya jarum ini.
Sambil Sayyidatuna Aisyah berkata, ma adwa'u wajhaka ya Rasulullah, betapa bersinarnya wajah antum wahai Rasulullah. Subhanallah, ternyata sumber cahaya itu dari wajahnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? Wailul liman lam yarani yaumal qiyamati ya Aisyah, celaka orang yang tidak dapat memandang aku nanti pada hari kiamat wahai Aisyah. Kata Sayyidatuna Aisyah, man lam yaraka yaumal qiyamati ya Rasulullah, siapa orang yang tidak dapat memandang wajahmu yang indah, yang ganteng pada hari kiamat wahai Rasulullah? Al-bakhil, yaitu orang yang pelit, orang yang pelit, orang yang pelit, orang yang tidak dapat memandang wajah Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya tidak mempunyai sifat pelit. Amin. Tidak mempunyai sifat pelit. Amin. Tidak mempunyai sifat pelit. Amin. Wa manil bakhil ya Rasulullah, siapa orang yang pelit itu wahai Sayyiduna Muhammad? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang bakhil diantaranya bukan hanya dia tidak mau mengeluarkan duit, bukan hanya dia tidak mau membantu, bukan hanya tidak mau bersosial, bukan hanya dia tidak mau membagi anaknya, istrinya dan lain sebagainya, akan tetapi saking pelitnya dia solawat saja tidak mau kepada saya. Allahumma salli ala Muhammad. Solawat saja tidak mau kepada saya. Diajak untuk bersolawatan tidak mau. Suruh baca solawat sendiri tidak mau. Masya Allah, saking pelitnya. Solawat saja tidak mau. Duit tambahnya lagi, baju, benda, harta tambahnya lagi. Dimintai rumah, tambahnya lagi. Dimintai mobil, tambahnya lagi. Ya, dimintain uang, tambahnya lagi. Coba anda baca sholawat, tidak mau juga. Subhanallah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Muhammad. Tidak berhenti sampai di situ, dikatakan oleh Al-Imam Hasanul Basri, seorang tabi'in setelah masa sahabat. Al-Imam Hasanul Basri seorang tabi'in. Kata Al-Imam Hasanul Basri, wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa afdalu minka lam talidin nisa'u. Demi Allah, kata Imam Hasanul Basri, saya punya mata ini belum pernah melihat orang yang ganteng, yang gagah, yang keren, yang maco melebihi gantengnya Sayyiduna Muhammad. Wa afdalu minka lam talidin nisa'u. Wahai Muhammad, belum pernah saya mendengar, belum pernah saya menyaksikan, belum pernah saya melihat atau mendengar dari siapapun manusia yang sempurna melebihi kesempurnaanmu wahai Muhammad. Sallu ala Muhammad. Begitu luar biasanya sempurnanya Rasulullah, sampai-sampai ketika Rasulullah SAW itu lahir, maka tidak ada kotoran yang menyertai Rasulullah SAW. Rasulullah lahir langsung tersenyum, Rasulullah lahir langsung sujud, Rasulullah lahir langsung memuji Allah, langsung bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Alam semesta menjadi terang benderang, bersinar, menunjukkan kegembiraannya dengan lahirnya Sayyiduna Muhammad. Wulidal huda fal kainatu diya'u. Ketika dilahirkan Rasulullah yang akan membawa petunjuk bagi manusia, maka alam semesta ini tersenyum, tabassumu wa thana'u, tersenyum, bercahaya saking gembiranya dengan lahirnya Sayyiduna Muhammad.
Belum lagi ketika lahirnya Rasul, wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan maktu'a surra wa makhulan, sudah terkhitan, sudah ada celaknya, sudah tidak ada tali pusarnya, alias tidak ada sedikit pun najis yang menyertai Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Luar biasa. Itulah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian, kata Allah, seorang rasul dari jenis kalian manusia. Masya Allah, sama dengan kita manusia. Rasulullah juga makan, Rasulullah juga minum, Rasulullah juga yamshi ila suq, pergi ke pasar. Itu Sayyidina Muhammad. Walakal bashari, tapi tidak seperti mana manusia pada umumnya. Nabi kita Muhammad keringatnya harum, ya ikhwan, keringatnya harum Sayyidina Muhammad. Masya Allah, bukan hanya diakui oleh orang-orang yang fanatik dengannya, yang cinta kepadanya, yang menjadi umatnya, yang iman kepadanya. Abu Jahal yang menjadi musuhnya mengakui kalau keringat Nabi Muhammad itu harum. Sallu ala Muhammad. Ummu Sulaim mengambil keringatnya Nabi, dimasukkan ke botol, kemudian itu keringat diambil sedikit demi sedikit, ketika sembahyang dijadikan minyak harum, maka ketika dioleskan ke tangan 3 hari sampai 4 hari sampai seminggu tidak hilang harumnya. Sallu ala Muhammad. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ludahnya Rasulullah itu adalah obat. Bagaimana ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq dipatok ular sampai bengkak kakinya, kemudian membiru kakinya, nangis Abu Bakar Siddiq, maka kata Rasulullah, irfa'i rijlik, angkat kaki kamu. Diludahi oleh Rasulullah, kemudian diusap-usap bagian kaki yang disengat ular tersebut, maka seketika itu juga itu kaki menjadi sehat. Sallu ala Muhammad. Abu Qatadah, seorang sahabat Nabi yang ikut peperangan dengan Nabi Muhammad, ketika berkecamuk perang, maka terkena gesekan daripada anak panahnya musuh sampai matanya itu, bola matanya keluar, dibawa kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, bola mata saya keluar kena anak panahnya musuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sini mendekat kepada saya. Diludahi tangannya Rasulullah, kemudian dikucek-kucek bola matanya yang keluar tadi itu seketika juga, sampai beberapa detik saja, tanpa pakai memerlukan waktu sejam 2 jam seperti mana operasi. Beberapa detik saja dikucek-kucek itu bola mata bisa kembali semula. Dan subhanallah, kata Abu Qatadah, mulai daripada mata saya dikucek-kucek oleh Nabi dan masuk lagi ke dalam, dan mulai daripada saat itu saya penglihatannya menjadi jelas. Masya Allah, tidak terjangkit penyakit romat, penyakit mata, tidak pernah mengalami gangguan di matanya karena berkah ludahnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Coba bayangkan, ini Sayyiduna Muhammad yang perlu kita kenal, perlu kita jadikan idola dalam segala aspek kehidupan kita. Kenapa? Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Kata Rasulullah, hidupku memberi manfaat kepada kalian. Demi Allah, kita tidak bisa hidup bahagia sampai seperti sekarang ini tanpa dengan sepak terjang dan perjuangan Sayyiduna Muhammad. Sallu ala Muhammad. Yang ketika sujud itu Nabi Muhammad berdoa, semua doanya untuk umatnya. Allahumma gfir li ummati ma taqaddamat wa ma ta'akharat wa ma alanat wa ma asarrat. Itu doanya Sayyiduna Muhammad. Bukan sekali, bukan 2 kali, setiap berdoa di dalam sujudnya itu yang terucap daripada lisannya Sayyiduna Muhammad. Ya Allah, ampunkan dosa umat saya, ma taqaddamat wa ma ta'akharat, dosa yang lampau, dosa yang akan datang, dosa kecil, dosa besar, dosa dengan sengaja dia lakukan, tidak disengaja, yang nampak, yang tidak nampak, ampunkan semua dosa umatku ya Allah. Itu doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Habib, saya rindu dengan Nabi Muhammad. Habib, saya cinta dengan Nabi Muhammad. Habib, saya bangga dengan Nabi Muhammad. Demi Allah, Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu rindu dengan kita. Demi Allah, Nabi Muhammad sudah menyatakan cinta terlebih dahulu kepada kita selaku umatnya. Terbukti dalam sebuah riwayat,
pada saat Nabi kita Muhammad bersama-sama dengan para sahabatnya tiba-tiba keluar daripada lisan yang tidak pernah ternodai dengan sedikit kesalahan pun, wa syauqa li ahbabi, duhai para sahabatku, sekarang saya sedang jatuh cinta, sekarang saya sedang rindu berat dengan kekasih-kekasihku. Nahnu ahbabukum ya Rasulullah, bukankah kami yang menjadi kekasih-kekasihmu wahai Rasulullah? La, kata Rasulullah, antum ashabi, kalian itu adalah sahabatku. Sallallahu alaihi Muhammad. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka yang engkau rindukan pada saat ini wahai Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Humul ladzina amanu min ba'dikum, mereka yang hidup jauh setelah masa kalian, jauh setelah masa kalian, tapi mereka iman kepada saya. Amanu bi, mereka iman kepada saya. Walam yarawni, dan mereka belum pernah memandang saya. Yawaddu ahaduhum an yarawni bimali, mereka bersungguh-sungguh, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berjumpa dengan saya dengan mengorbankan jiwa, raga sampai harta mereka. Sallu ala Muhammad. Di mana ada peringatan Maulid, lihat bapak kita dikorbankan waktunya demi kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Demi peringatan Maulid, lihat pada para pejabat di lingkungan APT Pranoto, semuanya hadir demi untuk mengagungkan Sayyidina Muhammad. Lihat untuk peringatan Maulid, semua jajarannya, setap-setapnya, semuanya yang ikut serta di dalam mengurusi bandara Pranoto, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Republik Indonesia ini ikut serta hadir. Demi apa? Habib, demi Allah, saya tidak mencari uang, saya tidak mencari jabatan, saya tidak mencari nama, saya tidak mencari tenar, saya hanya mencari ridho Allah dan pandangan dan syafaat dari Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya datang ke tempat ini bukan karena nasi kotak, bukan karena makanan cemilan dan lain sebagainya. Demi Allah Habib, saya datang terpanggil karena kecintaan kepada Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Saya mengingatkan saudara-saudara, dengan ada seorang dari kampung Badu, dari desanya lagi, ketika Rasulullah sedang asyik dengan khutbahnya, maka tiba-tiba orang dari kampung tadi itu datang kepada Rasulullah SAW, saudara-saudara. Kemudian orang tadi itu tiba-tiba bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, mata sa'ah, wahai Muhammad, kapan akan terjadi hari kiamat? Masya Allah, ini orang datang dari desa, tidak mengenal waktu, dan tidak ada sedikit pun penghormatan terhadap Nabi, di mana Nabi sedang asyik menyampaikan tausiahnya, sedang asyik dakwahnya, tiba-tiba di stop sama dia. Kata orang tersebut, mata sa'ah. Kemudian dia bertanya, kapan itu hari kiamat? Masya Allah, tidak nyambung dengan ceramahnya Nabi Muhammad. Tapi apa akhlaknya Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad cuek dengan dia? Apakah Nabi Muhammad melototi dia? Apakah Nabi Muhammad marahi dia? Apakah Nabi Muhammad benci dengan dia? Tidak. Rasulullah menghentikan dakwahnya, menghentikan khutbahnya, menghentikan tausiahnya, dan Rasulullah menghampiri orang tersebut. Ya fulan, madza a'dadta laha? Anda bertanya tentang hari kiamat, memang sudah cukup persiapan Anda untuk hari tersebut? Apa jawab orang tadi? La ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah. Ma'adadtu bikathirin minas salah wala siyam wala zakah. Saya tidak banyak bekal dengan solat, dengan zakat, dengan puasa dan lain sebagainya. Innama anni uhibbullah wa uhibbak ya Rasulullah. Saya datang ke sini panggilan karena cinta kepada Allah dan cinta kepada saya. Itu bekal saya untuk hari tersebut wahai Rasulullah. Apa jawab Rasulullah SAW? Ketika orang itu hanya satu saja bekalnya, modalnya untuk masa depan akhiratnya, dia cinta kepada Nabi Muhammad. Apa ujar Nabi? Nabi tidak memandang latar belakangnya dia, Nabi tidak memandang apa pekerjaannya dia. Dia datang kepada Nabi membawa cinta, dibalas cinta oleh Sayyiduna Muhammad. Kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, sungguh engkau nanti akan bersama orang yang engkau cintai. Siapa? Sayyiduna Muhammad. Bukankah kita datang ke sini membawa cinta kepada Rasulullah? Demi Allah, Anda akan disambut oleh Rasulullah dengan cintanya. Sekarang kita mencari Rasulullah, nanti di mahsyar kita akan dicari oleh Sayyiduna Muhammad. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ya Allah, ya Rasulullah,
berkat daripada kebaikan-Mu ya Rasulullah, berkat daripada kemuliaan-Mu ya Rasulullah, berkat daripada keagungan-Mu hai Rasulullah, angkat derajat kami ya Allah. Jadikan umat-umat-Mu ini yang ada pada malam hari ini umat-Mu yang selamat di dunia dan di akhirat ya Allah ya Rasulullah. Pandang kami semuanya ya Rasulullah, bukan hanya pada saat kami berkumpul bersolawat kepadamu, setiap kami beraktivitas jangan sampai lepas daripada pandangan-Mu kepada kami ya Rasulullah. Bukan hanya kami di dunia mendapatkan pandangan-Mu, kelak di mahsyar kami sangat memerlukan pandangan-Mu wahai Rasulullah. Cinta kami yang kami bawa pada malam hari ini semoga berlanjut sampai nanti di akhirat ya Rasulullah. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Masya Allah, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Sungguh kesempurnaan Nabi Muhammad, keistimewaan Nabi Muhammad. Kata Al-Imam Hasanul Basri, engkau wahai Muhammad diciptakan seakan menurut kehendak-Mu sendiri. Artinya saking dari sempurnanya akhlak Nabi Muhammad, saking daripada sempurnanya bentuk Nabi Muhammad, bentuk dan akhlaknya sama-sama sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patutlah kita bangga dengan Nabi Muhammad, patutlah kita bersyukur kepada Allah karena kita punya pemimpin sebaik-baik pemimpin, punya Nabi sebaik-baik Nabi. Demi Allah kita punya panutan Al-Quran sebaik-baik kitab. Kitab diturunkan oleh Allah ada 4, yang 4 tadi itu paling baiknya adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah perantara malaikat Jibril sebaik-baiknya Nabi, disampaikan kepada Nabi Muhammad sebaik-baiknya Nabi, sebaik-baiknya malaikat Jibril, sebaik-baik Nabi Muhammad. Kemudian oleh Nabi Muhammad disampaikan lagi kepada umatnya, dan umatnya pun menjadi sebaik-baiknya umat. Alhamdulillah kita menjadi orang yang terbaik dalam segala halnya bagi Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita bersyukur dan kita jaga kenikmatan ini dengan terus kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun di dalam kantor, di dalam rumah, dalam kendaraan, jangan sampai lupa menghubungkan hati kita dengan Rasulullah, minimal dengan solawat kepada Rasulullah SAW. Insya Allah Allah akan menutupi aib-aib kita, kekurangan-kekurangan kita, celak-celak kita, dan Allah akan menyempurnakan dengan sebab cinta kita kepada Nabi Muhammad dan dengan sebab salawat kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang hadir pada saat ini mendapatkan curahan rahmat dari Allah, hidupnya disenangkan dan dibahagiakan oleh Allah, masing-masing keluarganya dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, masing-masing anaknya dijadikan oleh Allah menjadi anak yang soleh dan soleha, pekerjaannya menjadi barokah dan manfaat. Demi Allah, sedikit diniatkan untuk Nabi Muhammad, maka jauh lebih banyak yang kita dapatkan ketimbang kita banyak sedikit pun tidak ada diniatkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang sedikit waktu, yang sedikit harta dan kesempatan kita tuangkan untuk Nabi Muhammad pada malam hari ini melebihi daripada waktu dan kesempatan yang sudah kita tuangkan yang bukan untuk karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan tempat ini menjadi saksi kelak di yaumil qiyamah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, untuk memberikan persaksian kepada Allah, dan tempat ini mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tempat ini telah dibacakan sejarah Nabi Muhammad tentang kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad, dan sehingga lahir dari tempat ini manusia-manusia yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan umur panjang, sehat walafiat, sukses dunia, bahagia di akhirat, masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.